الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah hingga hari ini Allah memberikan limpahan rahmat pada kita, utamanya dalam keadaan beriman. Satu ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak ada tara bandingannya. Apapun yang dimiliki oleh seseorang, kalau tidak punya satu ini, maka celaka orang itu. Islam, Pak, kalau cuma Islam saja belum apa-apa. Karena ketika orang-orang Badui ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Apa kata? Kamu belum beriman, kamu baru Islam. Baru tingkatan berikutnya iman. Maka dalam Al-Quran jarang Allah mengatakan hai orang Islam, ini jarang. Yang banyak hai orang beriman. Hai orang beriman. Oleh karena itu, satu ini kenikmatan yang paling besar yang tidak ada tara bandingannya. Kalau sudah tidak beriman, bisa kafir, bisa munafik, bisa musyrik, bisa zalim, dan semuanya itu pasti neraka nanti tempatnya. Oleh karena itu, ibu bapak, jaga baik-baik, tingkatkan kualitas keimanan kita. Dengan keimanan yang berkualitas, dengan iman berkualitas, maka tidak akan mudah dikalahkan oleh godaan apapun. Baik, kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita membahas tentang kemenangan, menuju kepada kemenangan. Insya Allah kurang 13 hari lagi. Semoga kemenangan betul-betul ada pada tangan kita, pada tangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Makanya saya mau izin itu tidak tahu mana temanya. Saya mau izin tidak ngajar mana temanya, karena ini kan Kamis depan kan tanggal merah, mungkin libur toh. Nah, saya ngitungnya gitu, Kamis depan libur, saya tidak komandan kemenangan nanti. Saya dicegah istri saya, loh bapak ngajar, bismillah ngajar. Kalau pagi tidak ngajar, di rumah tambah stres nanti. Mikir kemenangan hanya kurang 13 hari, mani-mani. Nah, tidak mencapai kemenangan, mani-mani. Bapak, alhamdulillah, saya kemarin diuji oleh Allah, sempat bermalam. Sempat bermalam. 3 malam. 4 hari, sempat bermalam, dan alhamdulillah hari Selasa boleh pulang. Jumat besok insya Allah periksa lanjutan, saya CT scan. Jadi Jumat besok setelah sholat Jumat kelanjutan itu. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, kesehatan, termasuk juga kepada ibu bapak semuanya. Baiklah. Berbicara tentang kemenangan,
banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah menerangkan tentang kemenangan. Nah, banyak sekali. Tapi ada satu kemenangan, yang kemenangan itu tidak hanya kemenangan yang kita raih di dunia saja. Umumnya kalau kita bicara kemenangan kan kemenangan pertandingan, menang dalam bertanding, menang. Itu bukan kemenangan yang paling top. Dalam Al-Quran ada keterangan kemenangan yang besar, ada kemenangan yang biasa, ada kemenangan yang besar, ada, tapi ada kemenangan yang top, kemenangan ketika kita besok di akhirat oleh Allah kita dimasukkan dalam surganya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ya. Adapun kemenangan yang lain ya kemenangan, tapi nilainya sangat berbeda. Bapak yang saya hormati, bicara kemenangan, maka terutama faktor utama iman. Saya berangkat dari faktor utama iman dulu. Iman ya. Kalau sudah tidak beriman, arep tidak ngomong apa arep. Mencapai kemenangan, kalau orang tidak beriman, kecurangan yang ada nanti. Mencapai kemenangan, kalau bukan orang yang beriman, segala cara akan dilakukan. Kalau tidak beriman, ya seperti situasi hari ini, mencela-mencelanya masih belum selesai. Mencela-mencela ini kenapa? Tidak konsisten. Muhammadiyah kirim surat resmi ke presiden supaya Pak Jokowi menarik ucapannya, resmi Muhammadiyah, dan seterusnya ya. Nah baik, nomor satu iman. Jadi harus dimulai dari iman dulu. Persoalannya adalah sudah sering kita bahas, kalau kita ngomong iman yang bagaimana, bukan iman-imanan, bukan sekedar ngaku beriman, tapi Allah menegaskan dalam Al-Quran iman yang sebenar-benarnya. Sama dengan takwa, tidak sekedar takwa, tapi juga Allah menekankan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita diperintah takwa itu kan gitu, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Iman juga begitu. Jadilah kamu orang beriman yang sebenar-benarnya. Surat 8 ayat 4. Artinya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang benar serta kaum azim. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman, bukan sekedar beriman, ya, tapi benar-benar beriman. Sama dengan takwa tadi, ya. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Untuk menjadi orang yang beriman sebenar-benarnya dimulai dari ayat 2 surat 8 itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Lanjut ayat 3. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 2 dan ayat 3. Kalau penjenengan simpulkan di total jumlahnya ada 5 syarat. 5 syarat yang ditentukan oleh Allah. Mulai dari apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, apabila dibacakan Al-Quran semakin kuat imannya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ditambah lagi mereka menegakkan sholat dan mereka menafkahkan sebagian hartanya. 5 poin.
5 persyaratan baru, kemudian ayat 4 tadi itu, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka siapa? Yang memenuhi 5 itu, memenuhi 5 persyaratan itu, baru Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, untuk mencapai kemenangan, lebih-lebih kemenangan yang hakiki, kemenangan besar, iman. Karena apa? Allah sudah memberitahu kepada kita, banyak orang mengatakan beriman, tetapi kenyataannya mereka munafik. Artinya mereka tidak beriman, ngaku netok iman. Sepintas kalau dilihat pakaiannya, oh iman, tapi ternyata mereka munafik. Surat 2 ayat 8, wa minan nasi may yaqulu, ya, surat 2 ayat 8. Jadi Allah memberitahu, tinggal kita waspada enggak dengan ayat-ayat ini, gitu loh ya. Itu surat 2 ayat 8. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sejelas itu pernyataan Allah. Jadi Allah beritahu, di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir. Tapi Allah nggak bisa dibujui. Maka Allah langsung mengatakan wa mahum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Disinilah, maka mudah-mudahan dengan kemenangan yang akan kita capai nanti, penguasa negeri ini tidak ada orang seperti ini. Mudah-mudahan begitu. Jadi dengan kemenangan yang akan kita capai dengan titik tolak 14 Februari nanti, penguasa negeri ini tidak ada yang seperti surat 2 ayat 8, ngakuni iman tapi ternyata tidak beriman. Apa maunya orang beriman, orang kafir itu? Lanjut ayat 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Mereka menipu Allah. Lawang Allah kok ditipu? Mereka menipu Allah dan juga menipu orang yang beriman. Kalau orang yang mengaku beriman seiso ditipu, kalau imannya tidak kuat seiso ditipu, tapi Allah nggak bisa ditipu. Maka di ayat itu Allah menerangkan, tapi sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri, kecelik. Lanjut ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih. Jadi itu ya, dalam hatinya fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit, dan penyakit itu bertambah-tambah, gak malah waras tapi malah dodro, malah dadi. Karena penyakitnya bertambah-tambah, masih diomongi, dielingno, ngeyel. Buktinya, lanjut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Persis situasi hari ini. Berbuat salah, dielingno, ngeyel. Karena Allah sudah beritahu, karena dalam hatinya ada penyakit, penyakit itu bertambah-tambah. Walaupun diingatkan, jawabannya justru saya ini adalah orang yang berbuat kebaikan. Terakhir 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Itulah ayat Allah ya. Tinggal kita, tinggal umat Islam, terutama tinggal orang yang beriman, paham ayat-ayat itu,
waspada dengan orang-orang yang seperti itu atau enggak waspada? Enggak waspada tapi malah gelibet. Wong kaya ngono kuwi digelibeti. Gelibet niku napa? Sangat akrab. Mengapa orang seperti itu diakrabi? Duitnya akeh. Saya tadi dengan sopir taksi ngomong-ngomong, Pak, ada keluarga nyalek, Pak? Tidak ada, Pak Ustadz. Oh, nyalek niku anu Pak, berjuang kok, Pak. Masyarakat saat ini berjuang. Napa berjuang niku, Pak? Beras, baju, uang gitu. Loh, ono mana itu? Saya kalau di taksi kan sambil ngomong-ngomong dengan sopirnya itu. Jadi masyarakat sekarang tuh berjuang, Pak. Pertimbangannya itu beras, baju, uang. Mana bisa banyak memberi, dan pemberinya tidak ngaku. Karena ayatnya seperti itu. Berbuat salah tapi gak gelem ngaku. Tidak ada unsur politik kok ini. Murni saya memberi susu ini. Tidak ada unsur politik. Nek wong picek pancen gak ro. Wong picek, nek wong melek ro. Lawan dianane susu ro, wong melek. Soal unsur politik itu urusan wong politik kan gitu nggih. Urusan wong politik. Saya ndak nyatur politik, nyatur susune susu yang weneno. Baik. Iman. Jadi yang nomor satu, kalau sudah tidak beriman, jangan berharap untuk mendapat kemenangan. Loh Pak, wong kafir kok menang Pak? Istijrat. Diululu sama Allah. Kafir menang, semakin kafir. Dan sisi lain ujian bagi orang yang beriman. Mengapa kamu beriman kok kalah dengan orang kafir? Ini yang perlu kita pertanyakan. Jangan hanya melihat istijrat bagi orang kafir. Iya. Tapi yang kedua, mari kita introspeksi. Opo? Kamu orang beriman kok kalah dengan orang kafir itu opo? Indonesia mayoritas beragama apa? Penduduk Islam. Nah, tinggal bagaimana kualitas keimanannya. Islam tok. Islam yang belum tentu taat pada Allah dan Rasulnya. Islam yang belum tentu memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan. Paham saja belum, apalagi mengamalkan. Dan ini Islam ini sakmono. Wah. Maaf ya Bapak yang saya hormati, saya sering menyampaikan di banyak kajian, orang kafir itu yang ditakuti adalah nih orang Islam bersatu. Jadi orang kafir itu yang ditakuti kalau orang Islam bersatu. Istilah saya rawe-rawe rantas. Tapi kenyataannya umat Islam sulit untuk bertemu. Walaupun Allah melarang wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, wala tanazza'u, jangan kamu berbantah-bantah. Larangannya jelas, dengan kata lain bersatu. Kan gitu, dengan kata lain bersatu. Tapi nyatanya tidak mudah. Buktinya hari ini ulama berbeda pendapat tentang siapa yang harus saya pilih nanti. Ibu Bapak merasakan ulama berbeda pendapat dengan dalih apa? Turun coblosan. Lo turun coblosan kok penjenengan sudah mengatakan itu? Saya melihat capres satu ke sana, capres kedua ke pondok sana, capres ketiga ke pondok situ. Berarti tiga pondok, tiga kiai yang ada di pondok-pondok ini beda pilihan nanti. Yang didatangi capres satu dengan segala pendekatan dan janjinya, insya Allah memilih capres satu. Begitu pula yang didatangi capres dua.
dengan pendekatan dilakukan, dengan janji-janji yang diberikan, mungkin dia milih capres 2, begitu pula capres 3. Inilah keadaan ulama kita hari ini, inilah keadaan umat Islam hari ini. Hanya kurang 13 hari, bagaimana kita akan bisa mencapai kemenangan kalau situasi ini belum berubah? Gimana untuk mengatasi perbedaan pendapat ini? Ya Bapak yang saya hormati, milih pemimpin tidak sembarangan, tidak sembarangan. Karena pemimpin itu termasuk masalah yang penting dalam agama, maka diterangkan di Quran. Enteng-entengan, penjenengan punya anak perempuan, dilamar orang laki-laki, calon pemimpin, kan begitu dong ya? Anak perempuan dilamar orang laki-laki, si laki-laki menjadi calon pemimpin. Nih wong Jawa neliti bibit. Saya tidak ngerti artinya bebet itu apa ya. Cuma sering dengar bibit, bobot, bebet, bobot, entah apa itu. Nek bibit itu barangkali lihat atasannya. Ya apa generasi ndure bapak ibunya dan sebagainya, bibit. Bibite wong apik, bibite wong elek. Bebet niku napa? Wong Jawa. Ayo wong Jawa. Bebet niku napa? Tanggungan. Oh gitu ya. Oh iki anak tunggal, oke. Oh iki anak mbarep dulur sik cilik-cilik, aduh, dan seterusnya. Oh ini ragil, kakak sudah di kafe, bebet itu nggih. Oh, saya banyak tanya kok gak ya ono jawab nang kono. Apa bebet itu? Embuh. Nek bobot pekerjaan ya. Nah, itu kalau menurut wong Jawa. Kita ini bukan Jawa, bukan Cina, bukan Inggris. Kita ini orang Islam. Patokannya bukan kejawen. Patokannya adalah milih pemimpin juga harus kembali kepada Al-Quran. Walaupun tidak menyampaikan bibit, bobot, bebet, enggak. Oke. Tapi ini loh yang syar'i. Kembali kepada perbedaan para ulama. Karena didatangi oleh setiap capres, saya yakin pilihan mereka nanti berbeda. Saya yakin pilihan mereka nanti berbeda. Gimana untuk mengatasi perbedaan ini sebelum hari H? Nah, sebelum hari H, sebelum tanggal 14 Februari, andai kata bisa diberesi menurut Al-Quran dan mereka mau menurut Al-Quran, rawe-rawe rantas, malang-malang budong. Satu ayat untuk memberesi itu. An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan uli amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini Allah memberitahu, memang di antara kita ada perbedaan. Perbedaan bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Kalau ibu memperhatikan kalimat ayat itu, perbedaannya bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Makanya saya sering katakan, atiullah wa atiur Rasul mutlak. Atiullah wa atiur Rasul mutlak. Tidak ada tawar menawar. Tapi yang ketiga, taatlah kepada ulil amri, penguasa, pemimpin yang memimpin kamu. Ini tidak mutlak. Nah, jadi di situ ada 3 perintah ketaatan. Taatlah kamu kepada Allah mutlak, sami'na wa ata'na. Taatlah kamu kepada Rasul Muhammad mutlak,
Sami'na wa ata'na. Adapun yang ketiga, wa ulil amri minkum, taatlah kamu pada pemimpin yang memimpin kamu, tidak mutlak. Munculnya masalah itu dari pemimpin ini, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Dari pemimpin inilah kemudian muncul perbedaan pendapat. Maka kalimat berikutnya Allah menyangkut perbedaan pendapat. Jika diantara kamu ada perbedaan pendapat, loh, gara-gara kebijakan pemimpin, maka timbul perbedaan pendapat. Jadi kalimatnya sudah tersusun seperti itu, ya. Bukan ati Allah, lalu jika kamu berbeda pendapat, bukan. Wa ati Rasul, bukan lalu jika kamu berbeda pendapat, enggak. Ati Allah wa ati Rasul mutlak. Tapi yang ketiga, wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada pemimpin kamu, tidak mutlak. Disinilah munculnya perbedaan pendapat. Jadi jangan heran ibu bapak kalau terjadi beda pendapat, jangan heran, karena Quran saya beritahu, jika diantara kamu ada perbedaan pendapat, loh ada, jangankan lagi wong akeh, suami istri aja kadang-kadang mau ngecat rumah, suami kepengen warna sing ngejreng, istri pak ojo ngejreng-ngejreng. Nah, ini gak ada yang ngalah, wis sudah jreng atau home pimanda. Nah balik, jika diantara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, tidak masalah agama toh, masalah kehidupan, masalah bagaimana untuk menjaga demokrasi ini, sesuatu di situ umum. Jika diantara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, nah maka gimana jalan keluarnya? Kembalikan. Kembali kemana? Laptop. Itu lah biyen. Sudah tidak ada ya. Kembali ke laptop sudah tidak ada ya. Kembalikan kepada kitab Allah Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Hadis. Tidak titik. Tidak titik. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lanjutannya, ayo kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalimat yang perlu diperhatikan. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tidak beriman, tidak akan mau kembali pada Quran. Jadi kalau ada masalah milih pemimpin, tidak mau kembali pada Al-Quran, karena ayat itu. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau tidak mau balik ke sana, imannya bujuk imannya. Mungkinkah dalam waktu 13 hari ini bisa memberesi ulama yang berbeda dengan ayat ini? Tidak gampang. Mindah nio, iku nek cara Jawa mindah nio. Oh alangkah, andai kata umat Islam betul-betul milih pemimpin berdasarkan Al-Quran ini, dan seterusnya, luar biasa. Maka ibu bapak yang saya hormati, laki-laki iman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman. Kalau tidak beriman susah, disuruh kembali pada Quran, milih pemimpin dasar Quran susah. Alah pak, milih pemimpin aja Quran, sembarang Quran, kecut. Inilah menuju pada kemenangan.
Jadi menuju kepada kemenangan itu nomor satu tadi adalah iman. Taruhannya iman dulu. Mantapkan iman kita, jaga kualitas keimanan kita. Diiming-iming dengan apa? Tidak akan tergiur. Ditakut-takuti dengan cara apa? Tidak akan takut. Pak Mahfud pidato, siapa yang tidak memilih pada ini, yang tidak mendukung pada ini, akan ditekan habis-habisan. Dan kalau dia punya kasus, akan dibongkar kasusnya. Kata Pak Mahfud. Aku nirono pidatoan Pak Mahfud. Ada yang mendengarkan ya? Makanya jangan kaget nih ibu saiki milih rono. Ibu siapa? Ibu arek Jawa Timur. Ini pidatonya Pak Mahfud, bukan pidato saya. Saya cuma rekaman tetap puter mana. Siapa yang tidak mendukung, tekan habis-habisan. Dan kalau dia punya kasus, akan dibongkar kasusnya nanti. Awal dihubungi, dia berkata, saya netral saja. Awal dihubungi, saya netral saja. Tiba-tiba sekarang, kenapa? Insya Allah banyak orang tahu. Mengapa? Ya pidatonya Pak Mahfud tadi itu. Ada masalah yang khawatir dibongkar kok. Ngono lho. Sampai nojo rone masjid tok. Kudu ro njaba barang. Rone masjid tok ae. Wis ngono, kebablasan bisa lambene. Menyamakan Mas Bowo sama Gibran sama seperti sahabat Rasulullah. Ketemu pirang perkara ning iman jilbabe. Coba dah. Menyamakan Prabowo dengan Gibran sama dengan sahabat Rasulullah. Umar sama Ali, senior dan junior. Dipadakno cek nemene oleh ndelek rai gitu loh. Ya, itu. Memang dunia itu kan sangat menggiurkan, Pak. Sangat menggiurkan. Dan itu Fir'aun yang ngerti. Fir'aun itu ngerti. Ojo meneh Fir'aun hari ini. Fir'aun biyen yang ngerti. Loh, ngerti apa? Ketika tukang sihirnya diadu dengan Nabi Musa kan nggih? Sebelum tarung tukang sihir tanya, "Wahai paduka Tuhan, kalau saya menang melawan Musa, saya di..." Fir'aun ngerti, bukan mengatakan sekian triliun, bukan. Apa kata Fir'aun? Kamu akan saya jadikan orang yang paling dekat dengan ngono. Nah sekarang ya ngono podo. Jadi Fir'aun dulu jelas, Fir'aun hari ini podo. Podo. Nah balik lagi Bapak. Baik. Iman, iman. Perintah apa saja, aturan apa saja dalam Al-Quran itu sasarannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, disinilah. Maka satu, iman. Dua tadi sudah menyangkut ketaatan. Surat 4 ayat 59 tadi ya. Atiullah wa ati Rasul. Ketaatan. Jadi poin yang kedua untuk menggapai kemenangan, poin yang kedua adalah ketaatan. Poin pertama tadi apa? Iman. Poin kedua ketaatan. Kekalahan umat Islam lawan orang kafir waktu itu dalam perang Uhud ya karena tidak taat. Karena tidak taat, mengabaikan perintah Rasulullah.
disuruh jaga masing pos jogon. Ojo mbok tinggal. Kan begitu perintahnya Rasulullah, jogon, ojo mbok tinggal. Tapi ternyata penjaga pos tergiur dengan harta yang ditinggal oleh orang kafir itu. Kuatir gak komanan, ditinggal. Disinilah faktor ketidaktaatan. Akhirnya ya seperti itu. Umat Islam mengalami kekalahan. Sehingga di sana sampai ada papan besar. Syuhada dalam perang Uhud. Kalau pas meninggal ke sana barangkali sempat membaca ya. Nah, ketidaktaatan mengakibatkan kekalahan. Tapi ada ketaatan yang membuat neraka. Ada ketaatan yang menjadikan dia itu neraka. Loh kok aneh Pak, sama ini aku bingung Pak. Taat ya. Tapi taat pada siapa perintahnya? Allah dan Rasul. Ada yang ditaati dengan ketaatan yang sepenuhnya tapi justru menjadikan neraka dia. Taat pada siapa? Boten. Memang ada yang neraka, tapi dalam ayat taat kepada iblis. Khutbahnya iblis yang menitikkan air mata bagi pendengarnya. Iblis berkhutbah membuat orang itu nangis ketika mendengarkan khutbahnya iblis. Khutbahnya iblis ini disampaikan setelah ada keputusan dari Allah. Orang yang beriman beramal soleh semuanya surga. Alhamdulillah. Nah kemudian orang yang taat pada iblis disinilah mendengarkan khutbahnya iblis. Surat 14 ini khutbahnya iblis ini ya, ayat 22. Agak panjang sedikit ini khutbahnya iblis. Nah, hati-hati, makanya sekarang hati-hati ya. 14 surat Ibrahim ayat 22. Setan berkata ketika perkara besar telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi sesuatu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi secara dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Iblis berkhutbah, setan berkhutbah. Setan ini memang ada dua kan ya? Setan iblis dan setan minal jinnati. Jangan-jangan setan-setan manusia juga ada yang berkhutbah seperti itu, mengajak pada manusia menyembah kepada selain Allah. Apa kata iblis? Sesungguhnya Allah menjanjikan pada kamu, dan janji Allah itu benar. Ya ayyuhannas inna wa'dahu haqqun. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ditepati. Janji Allah itu benar, tidak bujuk, tidak salah. Tapi kata iblis, aku pun menjanjikan pada kamu. Jadi Allah menjanjikan kepada manusia, setan juga menjanjikan kepada manusia. Tapi yang diturut, yang diikuti janjinya siapa? Janjinya iblis tadi itu. Maka tidak sedikit di antara manusia yang karena mengikuti janjinya iblis, lalu mereka menyembah kepada selain Allah.
Jadi khutbah ini disampaikan oleh iblis setelah masalah diputuskan oleh Allah. Apa maksudnya? Sudah ada keputusan surga neraka. Jadi bukan khutbah hari ini di masjid, enggak. Besok orang beriman sudah surga. Tapi orang kafir, orang menyembah berhala yang menurut iblis itulah. Maka kamu jangan menyalahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Dikasih pedoman yang pasti menyelamatkan, kamu tidak mau. Tapi dengan diiming-iming sembako, diiming-iming jabatan 5 tahun, gelem, salahkan dirimu sendiri. Tolong ayat itu nanti baca lagi di rumah. Khutbahnya iblis gitu ya. Jadi saya jului khutbahnya iblis, dan setan berkata, ayat itu peringatan bagi kita, jangan sampai kita tergiur dengan khutbahnya iblis. Walaupun janjinya yo kayak hari ini janjine, saiki gak ono janji gak enak. 1, 2 atau 3 kuwabe janji. Gak ono janji gak enak, janji mesti enak. Tapi ilingo, nek janjimu gak mbok tepati, dan janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nek gak mbok tepati berarti kamu munafik. Walaupun kamu besok menang jadi presiden, menang, tapi kalau janji-janji yang pernah disampaikan waktu kampanye tidak ditepati selama periodenya, munafik. Apa kata Allah ancaman bagi orang munafik? Nah, surat 4 138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kabarkan, beritahukan kepada siapa? Orang-orang munafik. Loh, sasarannya jelas kok. Siapa orang munafik itu? Di antaranya orang munafik itu apabila berjanji tidak ditepati. Makanya supaya capres itu mengingat kembali, punya rekaman yang komplit tentang janji yang pernah diucapkan, baik itu capres 1, capres 2 maupun capres 3, punya rekaman komplit. Jagani kalau dia besok dadi, buka rekamannya, ini gak dipenuhi berarti munafik. Rakyat nagih, alah gak direken sampean. Persis hari ini gak direken sampean. Masih sampean protes gak direken. Tapi Allah gak direken, hati-hati kon meneh ngono. Nah, 138 Basiril munafikina. Kabarkan, beritahukan pada orang-orang munafik bahwa mereka pasti akan mendapat adab yang pedih. Suratnya tetap ayatnya 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Walaupun sekarang mulia, tersanjung, di mana-mana dihormati, tapi karena dia munafik, itulah ayatnya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pasti. Jadi Allah menyatakan pasti mereka ditempatkan dalam neraka yang paling bawah, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Maka itu ibu, bapak, kembali lagi, pemimpin itu penting, karena pentingnya juga diatur di dalam syar'i. Tinggal kita nurut, selamat.
gak nurut, gak selamat. Saya pernah menyampaikan Al-Quran ini peraturan yang dibuat oleh Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan Al-Quran ini. Al-Quran dibuat oleh Allah, diberikan kepada para utusannya untuk sampai kepada masyarakat. Gunanya adalah untuk mengatur manusia supaya selamat, bahagia dunia akhir. Allah tidak punya kepentingan. Beda dengan aturan dibuat oleh penguasa. Beda dengan aturan dibuat oleh penguasa. Si pembuat aturan punya kepentingan. Nah, jadi membuat aturan dari mulai rancangan undang-undang, rancangan itu sudah dipikir apa keuntungannya kalau ini. Lalu rancangan itu dibicarakan lagi, disahkan atau ditolak, pro dan kontra, dan seterusnya. Punya kepentingan. Contoh, paman kepengin duwe ponaan, oh ya, maka paman berani buat aturan yang berbeda dengan sekian puluh tahun yang lalu, karena paman ingin ponaannya man paman sing guyang sapi, supaya ponaannya gak jadi arek guyang sapi terus. Diputuskan walaupun kurang dari 40 boleh, kan ngono ya. Iso bedek ta? Nek gak iso bedek nemen. Istilahnya Pak Awisyoso dulu, mosok perlu tak jeblosno. Saya dulu sering ikuti pengajiannya Pak Awisyoso, Ketua Masumi Jawa Timur. Dadi ngomong ngono, mosok perlu tak jeblosno. Baik, pembuat aturan punya kepentingan. Biyen nek nyalokno kudu cuti. Saiki gak cuti, punya kepentingan. Adapun ada yang mundur, itu kesadarannya. Pak Mahfud mundur, mereka dikongkon Pak Ganjar. Sudah resmi mundur loh ya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud sudah resmi mundur dari menteri. Ya. Adapun sing gak mundur, gak apa-apa, peraturannya seiring ngono. Jadi Pak Prabowo tetap menjadi menteri. Gibran tetap menjadi wali kota. Saya tetap menjadi ustadz. Juga tegang. Aturan dibuat seperti itu. Tidak boleh memihak. Isu bengi boleh, lambe gak kena digugu. Nek jadi wong Jawa, isu dele mencela, itulah. Begitulah. Maka balik lagi, untuk mencapai kemenangan, faktor taat. Taat pada siapa? Allah dan Rasulnya. Adapun kepada pemimpin yang bagaimana? Karena pemimpin itu ada yang mengajak ke neraka. Jangan kamu. Siapa yang mendukung pemimpin yang mengajak ke neraka, dia ikut berdosa. Apalagi pemimpin ini jadi dan pendukungnya tetap mendukung terus, tambah nemen dosane. Ada yang nyimpen pidatonya, fatwanya Ustadz Qurasyib. Pak Qurasyib jelas mengatakan, memilih pemimpin yang gak gena dosa, mendukung pemimpin gak gena tambah dosa. Pak Qurasyib jelas loh itu, ada nyimpen ya, saya masih tak simpen itu. Artinya memilih pemimpin aja ngawur. Memilih pemimpin sing gena pahala, mendukung pemimpin sing gena pahala. Dan ini ndak omong kosong, ndak kira-kira. Ini Quran. Buka surat 4 ayat 85. Barang siapa melayani
barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Stop sampai di situ. Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, mereka pasti akan mendapatkan pahala dari kebaikannya. Memberi pertolongan yang baik itu banyak macamnya. Ada masjid dibangun, penjaringan nyumbang, memberi pertolongan baik. Ada santri kentekan duit, penjaringan nyumbang. Ada mahasiswa kesulitan bayar SPP, dimiliki dana citra. Hehe, dana citra. Ngikuti ini kan deh. Masa gak ngikuti? Mahasiswa ITB kesulitan bayar SPP, lalu oleh universitasnya diarahkan ke dana pinjol. Masa gak ngikuti? Walaupun itu bunganya rendah, kenapa tidak dicarikan jalan keluar? Ya opo universitas institut itu mencarikan jalan keluar mengatasi mahasiswanya yang kesulitan. Ya opo jalan keluarnya dana citra pinjol. Masa gak ngikuti betul? Perlu loh Bu ngikuti Bu. Mahasiswa kesulitan bayar UKT, uang kuliah itu. Lalu ini kebanyakan mahasiswa yang S2, bukan mahasiswa baru. Dan beritanya tadi pagi baru 10 mahasiswa yang menerima, lainnya masih menolak. Bagaimanapun, walaupun itu bunganya rendah, dan ternyata sudah berjalan lama sekali. Dana cita ini sudah lama sekali berjalan. Jadi jelas riba toh. Disinilah maka balik lagi ayat itu, barang siapa yang beri pertolongan dengan pertolongan yang baik, dia akan mendapat pahala dari kebaikannya. Termasuk ada calon pemimpin yang genah, sidik memenuhi syarat, amanah memenuhi syarat, terus itu kita pilih, kita dapat pahala dari memilih calon pemimpin yang sidik, amanah. Pemana dilanjutkan tablek atau dapat pahala kita. Nah, lanjut. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Itulah barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, memberi jalan pada penguasa untuk bisa korupsi dengan mudah, akhirnya digerebek kantornya. Saya kira semua kaget Sidoarjo kena OTT loh. Mudah-mudahan bupatinya tidak sampai kena anak kiai loh. Dan mudah-mudahan ada perubahan yang sangat positif Sidoarjo mergo anak kiai. Terus sampai kayak wingi-wingi. Periode ke-1 aman, periode kedua kasus dan seterusnya. Sing wingi-wingi. Saya ngikuti. Periode pertama aman, kedua kasus, melbu. Ganti bupati mana, ngono mana kasus. Yang ini masih muda, anaknya Kiai Ali. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan dia istiqomah. Walaupun anak buahnya ada yang kena OTT, mudah-mudahan dia bersih, tidak kena. Dan tidak gampang. Baik, barang siapa yang beri pertolongan jelek, dia akan mendapatkan dosa, ikut mikul dosa. Ngerti nek pemimpin itu gak genah, ngeyel, pokoknya aku iku, dalile pokoknya. Ayat ini perlu disampaikan. Jadi pengertian memberi pertolongan baik itu tidak hanya sekedar memberi makan fakir miskin, tidak sekedar menyumbang masjid yang sudah dibangun, dan tidak, termasuk memilih pemimpin sing genah. Ini begitu pula kalimat berikutnya. Nah, barang siapa memberikan pertolongan yang jelek, bukan sekedar untuk memberi jalan supaya orang ini mudah korupsi dan sebagainya, tidak sekedar itu, tetapi juga tahu nek calon itu nggak genah,
Kalau penjenengan lihat backgroundnya, siapa dia? Oh, ibu Nasrani ya. Waktu mati ya dia melok ngubur. Adiknya ya Nasrani, aktif penggulangan dan seterusnya. Lu kuturu. Sampai ini kadang-kadang karung niku. Iki lho sing nggarai. Iku sing nggarai ya. Saya masih ingat dulu 5 tahun yang lalu itu ada buku, cuma buku saya cari hilang itu. Ada buku waktu itu. Saya dengan teman-teman mengistilahkan Muhammadiyah sempat kecelik. Muhammadiyah sempat kecelik. Lu kok kecelik, Pak? Iya. 5 tahun yang lalu siapa jago nih? Pilihan presiden siapa dengan siapa? Ayo. 5 tahun yang lalu siapa dengan siapa? Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Seingat saya waktu itu Muhammadiyah Prabowo. Ternyata setelahnya selesai pemilu, saya baca buku, dapat kiriman buku, Islam sebagai kuda tunggangan. Sempat dapat itu, Pak. Perlu dicari buku itu. Islam sebagai kuda tunggangannya Prabowo. Sehingga saya tahun ini ngomong-ngomong, unta itu kalau sudah pernah terperosok dalam satu lubang, jangan sampai gobloknya ngeluhi unta berarti ya. Di situ. Sehingga saya kadang-kadang dibantai, lu berarti Muhammadiyah kok lemeliku, Pak. Saya ngelarang sopo. Aku cuma ngomong unta pernah terperosok dalam satu lubang, tidak akan terperosok dalam. Jadi nek saiki Muhammadiyah rono gobloke nemen niku. Ini anak Muhammadiyah jek nesu, kula wong Muhammadiyah kok. Saya tahun 2005 menjadi wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya. 2005. Malah saya tahun 85 sampai 2000 ketua cabang. 15 tahun saya jadi ketua cabang Gubeng. Sik nom. Oh, lu enom karo Mas Gibran ben. Usia saya waktu itu tahun 85 itu 38 undi-undi. Saya jadi ketua cabang Gubeng 3 periode 85 sampai 2000. Selesai itu saya menjadi wakil ketua di daerah Muhammadiyah Surabaya, wakil ketua. Ketuanya Pak Wakil Syukur. Bersamaan itu saya menjadi ketua KBIH 2003 sampai 2007. 2005 saya menjadi haji ora sah. Loh, kok haji ora sah? Ora sah bayar. Karena saya ditugasin bimbing. Jadi saya sendiri alhamdulillah beribadah haji bersama istri saya itu tahun 94. Saya bersama istri. 2005 saya bimbing. Dicukupi, Pak. Semua biaya dari Muhammadiyah saya ditinggali belanja untuk istri. Jadi saya guyon, wah aku kaji rasa bayar, tapi abot ibu bapak, saya kurus betul. Tanggung jawabnya dalam hati saya sampai ngomong, enak lu kok kaji sing wingi bayar dhewe rek. Sayang 94 itu guemuk bersama istri saya itu guemuk, Pak. Seneng soalnya. Saya cuma ketua regu waktu itu. Mimpin uang 10. Tapi yang 2005 kurus betul ya. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya sehingga tanggung jawab pada Muhammadiyah aja sampai dibimbing dibayari ngono tok ae. Oh, alhamdulillah. Baik. Ibu, Bapak, taat untuk mencapai kemenangan harus taat. Pengertian taat itu melaksanakan perintahnya, menjauhi
larangannya. Allah sudah memberitahu pada kita larangan. Surat 6 ayat 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tinggalkan. Perintahnya jelas, perintahnya jelas. Kalau judi, khomer itu cuma jangan kamu mendekati. Innamal khomer wal maisir, cuma di situ jangan kamu mendekati, karena itu perbuatan setan. Tapi kalau ini lebih tegas, tinggalkan perbuatan dosa. Dan Allah tidak berkata dosa besar, dosa kecil, tidak. Tinggalkan perbuatan dosa. Dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Serapi apapun ngatur curangnya suara. Sampai sekarang dibentuk tim untuk memantau dan sebagainya. Karena memang itu ada. Memang itu ada. Masalah yang terjadi dalam pemilu sejak dulu itu adalah kecurangan. Bahaya laten ini. Tinggalkan perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Walaupun orang tidak tahu Anda berdosa, tapi Allah Maha tahu. Walaupun Anda menang nanti, tapi kalau dengan jalan curang tidak akan bawa kebaikan nanti. Menang karena curang, nanti akan muncul pemimpin yang mengajak ke neraka. Loh, hubungannya ke sana. Jadi menangnya itu karena curang, maka akan muncul pemimpin yang mengajak ke neraka. Oleh karena itu, hai umat Islam, hai orang yang beriman, ayo capai kemenangan. Hanya tinggal 13 hari. Sudah dua ya. Sebenarnya masih banyak ayat tentang taat itu. Bukti ketaatannya adalah ketika diberitahukan tentang apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, jawabannya sami'na. Itu bukti ketaatan. Terakhir, Ibu Bapak, untuk meraih kemenangan, yang saya maksud adalah kemenangan yang abadi. Surat 48 Al-Fatih ayat 4. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ke dalam hati orang-orang mukmin. Terus untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Terus Dan telah ada dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. jadi orang beriman sih ditambah mana oleh Allah tentang bobot keimanannya. Luar biasa. Walladzi anjalas sakinah, ketenangan. Untuk apa? Mencapai kemenangan di sisi Allah terutama. Ayat 5, lanjut ya. Tidak usah disusul. Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Jadi keuntungan yang besar itu bukan karena kula epiro payu piro, kan? Keuntungan yang besar, kemenangan besar bukan karena terpilih menjadi pemimpin, bukan itu. Tapi inilah keuntungan yang besar. Besok dipastikan oleh Allah, diberikan kenikmatan, dimasukkan surga. Itulah kemenangan, keuntungan yang besar. Jadi banyak keuntungan atau kemenangan, banyak. Tapi inilah yang harus kita capai. Maka Ibu Bapak yang saya hormati, surat 110 surat An-Nasr
yang tadi saya baca dalam mukadimah tadi. Yang telah datang bertolak dari Allah dan banyak manusia yang masuk agama Islam, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Jadi di ayat itu ada dua. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan, perhatikan kalimatnya. Mudah-mudahan 14 Februari nanti ayat ini berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Makanya saya mau izin Bu Nurul itu mana itu. Kalau istri saya tidak boleh ngajar tadi, Bapak ngajar, Bismillah ngajar, Bapak Bu, mergo kemis depan wis gak menangi coblosan, gak menangi halu-halu coblosan, karena kan libur ya. Surat 1 ayat 1 ya. Apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan, jadi tidak pertolongan Allah tak. Dengan pertolongan Allah sekaligus umat Islam mendapat kemenangan. Ini loh yang harus kita capai. Nah, maka tinggal kita sekarang, tinggal kita. Pertolongan Allah itu tidak begitu saja datang. Tidak kita capai dengan santai-santai, diuji dengan bermacam-macam ujian. Jadi barangkali capres yang akan kita pilih itu diuji dengan bermacam-macam ujian. Itulah ujian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah mengatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira kamu pasti menang? Nunggu dulu nih tak gonang pemilu. Ayatnya kan ngono. Apakah kamu mengira? Ojo GR. Ngono, ojo GR. Kan gitu. Untuk mendapatkan kemenangan tidak ujuk-ujuk, mendapatkan pertolongan Allah tidak ujuk-ujuk, melalui ujian. Surat 2 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang padamu percobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa pengaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan ya Allah pertolongan akan tiba? Bayangkan Rasulullah itu sampai takon ngono, saking nemene ujian cobaan. Sama dengan hari ini, ingin menang, aja enak-enakan. Tantangan yang Anda hadapi selama ini, fitnah dan sebagainya yang Anda hadapi, ingat, pada saatnya nanti Allah akan memberikan pertolongan dan sekaligus kemenangan. Sehingga coba saking nemene ujian tadi, sehingga Rasul dan orang yang beriman waktu itu berkata, ya Allah, kapan ya Allah pertolongan akan tiba? Dijawab oleh Allah, sesungguhnya pertolongan Allah sangat kurang 13 hari. Amin, amin, amin. Ya, saya berharap begitu. Amin. Masih gak muni amin, tak amini dewe. Ada pun muni amin akeh, alhamdulillah. Lo memang doa itu kan harus diamini, tak? Amin itu artinya apa, tak? Semoga Allah aja kayak menteri gendeng iku. Menteri gendeng gak wani muni amin, iku menteri gendeng iku. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi temanya itu tadi ya. Jadi tidak dengan mudah
kemenangan itu tidak dengan mudah, dengan berbagai macam cobaan. Sehingga apa? Ini bukan untuk pemilu saja loh Ibu Bapak, untuk kita sehari-hari. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, keberuntungan, kita harus siap menghadapi ujian-ujian itu. Ojo cuma Robbana atina fid dunya. Iya. Banyak ngono. Tapi di balik doa itu diuji. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tema yang saya sampaikan tadi, kemenangan. Apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan, mudah-mudahan 14 Februari titik kemenangan bagi kita. Sekian, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.